Halo teman-teman semuanya, senang bisa berjumpa mengobrol lagi dengan teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini. Oke, berbicara tentang capek dalam kehidupan. Nah, teman-teman semuanya, perlu diketahui dan kita sepakati bersama dulu persepsi dan samakan dulu pandangan kita tentang rasa capek. Tentunya, mau kita produktif, mau kita tidak produktif, keduanya tetap capek. Di sisi lain ada yang capek harus belajar, ada yang capek harus terus beraktivitas, bergerak untuk bisa produktif, itu capek. Tapi juga ada yang capek harus menahan kebodohan, harus menerima mungkin perilaku yang tidak baik dari orang lain karena memang kita bermalas-malasan seperti itu. Dan capek juga untuk kita menderita, tidak tahu banyak hal, capek membuang-buang waktu, capek tidak produktif, capek tidak memiliki penghasilan misalnya, dan lain-lain. Intinya mau kita tidak produktif, mau kita pun produktif, semuanya sama-sama capek gitu. Tinggal kita aja kembali ke kita. Kita milih mau capek yang kita capek sekarang gitu ya, belajar, nanti suatu saat kita bakal menuai daripada usaha kita pada hari ini. Atau kita milih malas-malas aja capek gitu. Kayak capek tidur, ada loh yang capek tidur, jadi saking dia bermalas-malasan tidur terus, badan dia pegel-pegel, mudah sakit-sakitan, pikirannya um, terbatas gitu ya, sulit untuk fokus, sulit untuk berpikir kritis, gampang emosional gitu ya. Pun beberapa situasi mungkin beberapa orang karena bermalas-malasan jadi tidak memiliki penghasilan ataupun prestasi. Dan apalagi kecenderungan seseorang yang biasa produktif terus beraktivitas tiba-tiba diharuskan untuk berdiam, memilih pada akhirnya bermalas-malasan, rebahan, tiduran, atau menghabiskan waktu dengan scroll-scroll yang tidak penting, atau mungkin pergi ke sana ke sini tanpa tujuan yang jelas atau capaian yang jelas, itu juga capek teman-teman. Ya, itu teman-teman semuanya. Yang produktif juga capek, dia harus belajar, dia harus bangun dari tempat tidurnya, dia harus merapikan tempat tidur, dia harus melakukan sebuah kegiatan, dia harus melaksanakan banyak tugas untuk bisa produktif, untuk menciptakan peluang, prestasi, atau penghasilan mungkin ya, banyak konteksnya. Nah, namun yang jadi pembahasan di sini teman-teman semuanya, saya ingin mengajak saya dan kita semuanya, mari kita untuk produktif pada hal yang positif. Kita mari untuk menyibukkan diri pada hal-hal yang positif, pada hal-hal yang kita tahu itu akan baik untuk diri kita, walaupun dalam prosesnya tidak sepenuhnya kita mungkin menikmati. Memang ini proses ya. Lambat laun dengan kita terbiasa itu akan menjadi habits, akan menjadi sesuatu yang memang itu udah jadi bagian dari diri kita gitu. Emang kita harus melakukan itu gitu. Contoh sederhana, orang yang biasa senang untuk berorganisasi misalnya, dari setiap masa sekolah dia senang berorganisasi ataupun di lingkungan masyarakat dia organisasi. Ketika dia kemudian tidak berorganisasi, dia memilih vakum misalnya, itu terkadang ada shock gitu. Dia shock untuk tidak melakukan rutinitas seperti biasanya. Nah, sama halnya dengan teman-teman gitu. Untuk produktif, nanti juga akan terbiasa teman-teman semuanya. Kenapa sih harus produktif? Banyak hal teman-teman. Salah satunya adalah agar kita bisa memanfaatkan waktu yang ada pada hari ini, detik ini, kemudian juga menghargai diri kita, agar suatu saat nanti kita bisa menuai daripada usaha maupun ikhtiar yang sedang kita usahakan pada hari ini. Karena segala suatu hal yang positif, insya Allah akan kembali positif juga kepada kita. Gitu teman-teman. Ya, apa yang kita tanam itu juga yang akan kita tuai. Sesederhana itu saja mungkin teman-teman. Ya, untuk teman-teman yang pelajar, semangat untuk terus belajar, menimba ilmu, belajar untuk memahami suatu hal, kemudian yang sedang mencari nafkah, terus semangat untuk bergerak mencari penghasilan untuk dirinya sendiri, mungkin untuk keluarga dan lain-lain. Intinya lakukan sesuai dengan passion teman-teman. Intinya mari produktif, mari kita menggerakkan badan kita, mengurangi ego kita untuk ingin bersantai-santai mungkin. Nah, mungkin sedikit berkolerasi dengan video sebelumnya tentang rasa malas. Ya, pada intinya mari kita juga rencanakan dan minimalisir hambatan-hambatan yang akan memicu kita tidak produktif. Ya, seperti halnya ketika ingin kita mengerjakan tugas di esok hari ataupun melakukan sebuah aktivitas, sedikitnya seperti menyiapkan
alat kebutuhan di tas apa aja yang diperluin, ataupun sederhana kayak pakai baju apa besok pagi. Itu akan mengurangi hambatan-hambatan sehingga kita akan lebih mudah untuk produktif di hari itu gitu. Jadi halangan-halangan seperti memilih baju, misalnya barang-barang yang butuhin itu apa aja yang dibawa, dengan kita sudah menyiapkan pada malam hari, itu akan mempermudah langkah kita untuk konsisten produktif gitu, memulai produktif itu sendiri. Dan juga daripada waktu tidur itu baik sekali jika di manage. Teman-teman tidur jam berapa, bangun jam berapa, itu sangat membantu. Dan saya sarankan tidak begadang, bangun di pagi hari agar kita bisa bersiap, bisa fresh dan punya tenaga, banyak energi untuk bisa melakukan aktivitas pada hari itu. Tidak ada yang rugi kok dari kita produktivitas, karena sekali lagi keduanya capek teman-teman. Kita produktivitas, mungkin kita pintar, kita bisa, kita memahami, kita mengerti. Kita tidak produktivitas, kita bingung, kita tidak tahu, kebodohan menghampiri kita. Antara kita capek harus menanggung diri kita untuk terus konsisten, capek untuk terus berpikir, juga capek di sisi lain untuk menanggung kebodohan. Capek teman-teman jadi orang bodoh itu. Segala halnya tidak tahu, mau bertindaknya terbatas karena kurangnya pengetahuan, kurangnya wawasan. Bahkan di lingkungan sosial pun banyak sikap-sikap yang tidak nyaman mungkin yang ditimbulkan oleh sosial karena sebab ketidaktahuan, banyaknya kebodohan yang kita terima atau yang kita miliki saat ini gitu, seperti itu maksudnya. Nah teman-teman semuanya, sekali lagi saya mengajak saya dan teman-teman semuanya sama-sama mengingatkan, mari kita produktivitas, mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki hari ini sebisa mungkin apa yang sedang kita butuhkan dan apa yang bisa kita lakukan sekarang ini.